Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Saputra dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T homogen dan non-homogen. Pengertian uji T homogen. Uji T homogen digunakan jika variasi data kedua kelompok sama atau homogen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Uji T non-homogen digunakan jika variasi data kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Tujuannya sama dengan uji T homogen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test yang dimodifikasi atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Kemudian penjelasan mengenai uji T homogen dan uji T non-homogen adalah dua jenis uji T yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang berbeda. Perbedaan antara keduanya terletak pada homogenitas variansi data. Jika variansi data kedua kelompok sama, maka digunakan uji T homogen. Namun, jika variansi data kedua kelompok tidak sama, maka digunakan uji T non-homogen. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas terdapat dilakukan dengan uji Levene-Fisher atau uji Bartlett. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya. Nilai signifikansi Pi lebih besar 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau homogen, sedangkan nilai signifikan Pi lebih kecil 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Perbedaan uji T homogen dan non-homogen. Berikut adalah perbedaan antara uji homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen digunakan jika data dua kelompok sama atau homogen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Untuk uji T non-homogen digunakan jika variansi data kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Tujuannya sama dengan uji T homogen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test yang dimodifikasi atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS Excel. Perbedaan utama antara kedua uji T tersebut adalah pada homogenitas variansi data. Jika variansi data kedua kelompok sama, maka digunakan uji T homogen. Namun, jika variansi data kedua kelompok tidak sama, maka digunakan uji T non-homogen. Sebelum melakukan kedua uji T tersebut, perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah variansi data kedua kelompok sama atau tidak. Penggunaan T homogen dan non-homogen.
Kita dapat menggunakan uji T homogen jika variansi data kedua kelompok sama atau homogen. Sedangkan kita menggunakan uji T non homogen jika variansi data kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Sebelum melakukan kedua uji tersebut, perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah variansi data kedua kelompok sama atau tidak. Beberapa uji homogenitas yang dapat dilakukan antara lain uji Levene, uji Bartlett, dan uji Cohen. Jika hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa variansi data kedua kelompok sama, maka kita dapat menggunakan uji T homogen. Namun, jika hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa variansi data kedua kelompok tidak sama, maka kita harus menggunakan uji T non homogen. Uji T non homogen dapat dilakukan dengan cara menggunakan formula t-test yang dimodifikasi atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Kemudian yang tujuan uji T homogen dan non homogen. Tujuan dari melakukan uji T homogen dan uji T non homogen adalah untuk membandingkan rata-rata kedua kelompok data yang berbeda dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Perbedaan antara kedua uji tersebut terletak pada homogenitas variansi data. Jika variansi data kedua kelompok sama, maka digunakan uji T homogen. Namun jika variansi data kedua kelompok tidak sama, maka digunakan uji T non homogen. Sebelum melakukan kedua uji T tersebut, perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah variansi data kedua kelompok sama atau tidak. Beberapa uji homogenitas yang dapat dilakukan antara lain yaitu uji Levene, uji Bartlett, dan uji Cohen. Dengan melakukan uji T homogen atau uji T non homogen, kita dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dalam penelitian atau analisis data. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa uji T non homogen dan uji T non homogen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang berbeda dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Perbedaan antara kedua uji data tersebut terletak pada homogenitas variansi data. Jika variansi data kedua kelompok sama, maka digunakan uji T non homogen. Namun jika variansi data kedua kelompok tidak sama, maka digunakan uji T non homogen. Sebelum melakukan kedua uji T tersebut, perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah variasi data kedua kelompok sama atau tidak. Beberapa uji homogenitas terdapat dilakukan antara lain seperti Levene, uji Bartlett, dan uji Cohen. Dengan melakukan uji T homogen, kita dapat memperoleh informasi dalam penelitian atau analisis data seperti perbedaan rata-rata antara dua kelompok data dan signifikan perbedaan tersebut. Selain itu, melakukan uji homogenitas sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non homogen juga memiliki manfaat, yaitu dapat mengetahui apakah variansi data kedua kelompok sama atau tidak, dan dapat memastikan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.